Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah syukur ala ni'amillah. Di kesempatan ini kita dapat bermajlis kembali di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di malam ini memasuki hadis terakhir dari bab yang ke 261. Di bab ke 261 pembahasan kita adalah babul ibil izzun li ahliha, bab tentang unta merupakan kebanggaan bagi pemiliknya. Dan di hadis yang ke-577 Imam Al-Bukhari berkata, qala Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah sami'tu Aba Ishaq sami'tu Abdah bin Hazn yaqul. Kata Abdah bin Hazn, beliau berkata, tafakhara ahlul ibil, pemilik unta, mereka saling berbangga-bangga. Wa ashabul asya, demikian pula dengan pemilik domba. Jadi pemilik unta dan pemilik domba saling berbangga-bangga. Tafakhara ahlul ibil wa ashabus syah. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, bu'isa Musa wa huwa ra'i ghanam. Musa diutus sebagai penggembala domba. Musa itu diutus menjadi seorang rasul dan beliau seorang penggembala domba. Wa bu'itsa Dawudu wa huwa ra'in. Begitu pula Nabi Dawud juga diutus dengan menggembala domba, menggembala kambing. Wa bu'istu ana wa ana ar'a gonaman li ahli bil ajyad. Dan begitu pula dengan aku, kata Rasulullah, maka aku pun diutus sebagai penggembala domba, penggembala kambing li ahli untuk keluargaku bil ajyad, yaitu yang berada di ajyad. Diterangkan di dalam kitab Fadullahi As-Samad, pengertian bil ajyad apa maknanya? Ada penerjemah yang keliru mengartikan ajad bil ajad itu dengan baik. Disangkanya
yakni ajad adalah jamak dari jaid disangkanya. Padahal bil ajad itu adalah nama negeri, namanya negeri Ajyad, bil Ajyad. Maka pensyarah hadis mengatakan bi Ajyad wa syibun yaqumu alaihi hayyun min ahya'i Makkah. Satu lembah tempat ya kediaman salah satu dari suku Mekah, dari penduduk Mekah, namanya Ajyad. Dan sampai sekarang juga ada ya penduduk Ajyad ya, dan seterusnya itu ada. Baik, barakallahu. Akhwanul akhwat rahimanullah. Inilah hadis yang tadi saya bacakan, dan hadis ini adalah hadis yang derajatnya sahih, bukan hanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad saja, tapi juga diriwayatkan oleh Imam At-Toyalisi, yakni Abu Dawud At-Toyalisi, di dalam kitab Musnadnya, namanya Musnad At-Toyalisi. Wa Nasa'i fil Kubra, begitu pula Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan Kubra. Dan saya sudah berulang-ulang mengatakan kitab Sunan Kubra bukan kitab Sunan An-Nasa'i. Karena Sunan An-Nasa'i adalah Sunan Sugro atau disebut juga dengan Sunan Mujtaba. Itu adalah Sunan An-Nasa'i. Kemudian dalam bab tersebut dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagaimana bisa dilihat dalam kitab Silsilah Ahadits ya As-Sahihah. Barakallahu fikum jemaah sekalian. Dari keterangan ini keterangan berbicara tentang apa yang disampaikan oleh Abda bin Hazal. Ya, yaitu ketika tafakhara ahlul ibil wa ashabus sa. Ahlul ibil wa ashabus sa, yakni antara pemilik unta dan pemilik domba, pemilik kambing, mereka saling berbangga-bangga. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Nabi Musa diutus dan beliau adalah seorang penggembala kambing. Bahkan persyaratan beliau untuk mendapatkan istrinya itu dengan cara menggembala kambing. Ya, selama 8 tahun yang kemudian disempurnakan menjadi 10 tahun ya, seperti itu. Kemudian juga Nabi Daud juga sama, begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka semuanya itu mantan penggembala kambing. Bahkan Nabi Musa ketika beliau yakni sudah menjadi Nabi, beliau juga masih menggembala kambing. Jadi menggembala kambing memiliki pelajaran yang berharga bagi seorang calon pemimpin. Ya, seperti itu. Nanti kita akan coba bahas tentang apa sih faedahnya menggembala kambing. Di dalam kitab Rasul Barad, karena dalam kitab ini tidak bertele-tele, kitab ini hanya langsung menerangkan tentang faedahnya. Begitu ya. Beliau mengatakan al-hikmah fi ilhamil anbiya, ya, yakni yar'al ghanam, ya, bahwasanya di antara hikmah para nabi ini menggembala kambing qabla nubuwah, sebelum menjadi nabi, ya, sebelum menjadi nabi. Begitu. Ia adalah at-tamarrunu, untuk tamarrun, untuk latihan. Yura'iha, ya, at-tamarrunu bira'iha, melatih kepemimpinan dia. Ala ma yukallafuna, atas apa saja yang mereka diberikan tugas, diberikan beban. Minal qiyami bi amri ummatihim, untuk memimpin atau untuk mengurusi urusan umat mereka. Karena umat ini ya nggak jauh beda dengan kambing jemaah. Jadi kita ini nggak jauh beda dengan
dengan kambing. Makanya kita jangan heran kalau di kitab Bible dikatakan bahwa Nabi Isa, ya, kalau kata mereka kan Yesus, ya. Nabi Isa itu ya diutus untuk mengurusi domba-domba Bani Israel yang tersesat. Kan begitu. Domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Bani Israel. Nah, kalau Nabi Isa domba-domba yang tersesat dari Bani Israel, ya Nabi Muhammad juga sama. Untuk apa? Untuk mengurusi domba-domba yang tersesat dari umatnya. Seperti itu. Ya. Sama saja. Dan dengan kata-kata domba-domba itu untuk memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa manusia dengan dengan domba ini ya ada beberapa titik kesamaan. Ya, ada beberapa titik kesamaan. Antum jangan tersinggung disebut seperti domba-domba itu. Dan kita sudah bahas kemarin kan tentang keajaiban domba dengan apa? Dengan anjing, ya. Begitu. Domba setiap Idul Adha disembelih terus. Tetapi domba tidak pernah berkurang, ya. Tapi antum jangan kiaskan manusia disembelih, jangan. Ini kita bicara domba di hari raya Idul Adha disembelih, tapi tetap banyak. Ada orang hajatan disembelih, tetap banyak. Bahkan juga orang berdagang tiap hari menyembelih kambing, tetap banyak. Beda dengan apa? Beda dengan anjing. Dan domba itu sekali beranak tidak banyak. Ya kan? Berapa sekali beranak? 1, 2. Ya kalau anjing? Ya 10. Anjing lebih banyak. Beranaknya banyak, tapi karena kurang berkah, lihat oleh kita. Ya, populasi anjing lebih sedikit. Itu sudah kita bahas, ya. Beberapa waktu yang lalu tentang berkahnya apa? Domba. Selanjutnya, kemudian dilanjutkan lagi faedah tadi. Jadi para nabi ini sedang dilatih, ya, supaya dengan untuk dilatih kepemimpinannya dengan cara diberikan tugas, ya, seperti itu menggembala kambing, dengan tujuan nanti mereka sudah siap minal qiyami bi amri ummatihim, untuk mengurusi urusan umat mereka. Wali anna fi mukhalatatiha ma yahsulu lahum bi al-hilmu wal masyaqqah. Karena sesungguhnya ya berinteraksi dengan umatnya ini yakni membutuhkan bagi mereka al-hilmu wal masyaqqah. Pasti akan terjadi yang namanya al-hilmu. Konsekuensi mengurusi umat ini harus sabar. Ya. Para nabi dan rasul sabar dengan umatnya. Nabi Muhammad sabar dengan umatnya. Dan para ulama, kemudian para dai kalau sekarang, ya, juga sama, harus bersabar dengan apa? Dengan umatnya. Harus bersabar dengan umatnya, harus bersabar dengan kaumnya. Jadi kalau umpamanya nggak sabar, ya tentu mereka tidak akan bisa bertahan, tidak akan bisa istiqomah. Apalagi kalau antum ini, atau kalau seorang dai umpamanya dia berdakwah lewat medsos, ya sudah. Kalau dakwah lewat medsos, ya harus siap dengan komentar-komentar netizen yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena ya akhlak dan mentalitas mereka yang berada di dunia maya itu akan jauh berbeda dengan akhlak dan mentalitas ya orang yang berada di dunia nyata. Itu akan berbeda. Makanya jangan apa? Jangan heran kalau mereka ya seperti tadi. Kemudian wal qudratu ala jam'il ummati, dan juga kemampuan untuk mengumpulkan umat ba'da tafarruqiha, setelah umat itu bercerai-berai. Orang yang menggembala kambing apa sih kerjaannya?
ya, ngumpulin kambing, ya kan, ngebarisin kambing, kemudian menjalankan kambing. Saya mau tanya, kalau di kita menggembala kambing, penggembalanya di depan apa di belakang? Hah? Di belakang ya. Kalau di kita penggembala kambing depan apa belakang? Hah? Antum nggak pernah lihat penggembala kambing? Di belakang. Yang betul harusnya di depan, bukan di belakang. Coba saja antum bayangkan. Bagaimanapun juga yang namanya kambing tidak ngerti ini jalan apa. Ya. Dan mereka juga nggak bisa pakai Google Map ya kan kemana-kemana. Begitu. Harusnya yang menggembala itu di depan. Dan itulah cara menggembala yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Mereka menggembala di depan. Kemudian kambing pun mengikuti mereka. Saya bertahun-tahun meneliti para penggembala kambing, ya. Termasuk saya juga dulu sama para menggembala kambing ketika saya masih duduk di bangku SD. Ya. Memang yang mengajari menggembala kambing itu di belakang dan itu keliru. Tapi saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri ketika saya tinggal di satu daerah, ya ini tepatnya di wilayah Legon Kulon, dari Pemanukan ke arah kanan ke arah Pondok Bali, tapi itu bukan Bali, cuma pondoknya doang itu ya. Di sana saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri ada orang yang menggembala kambing, dia selalu di depan. Itu hebat sekali tuh. Ada orang yang menggembala kambing, ternyata dianya berada di depan. Saya perhatikan gimana awalnya. Ternyata awalnya adalah dia mengambil salah satu induknya yang dianggap paling tua itu. Dia tarik dulu. Kemudian sampai akhirnya terbiasa. Terus ya. Si induknya itu ikut dengan dia. Dia di depan. Induk ikut semuanya. Ya, ikut semuanya. Dia paling depan. Dan sampai akhirnya sudah terbiasa. Dia cukup membawa tongkat. Kemudian dia berjalan depan. Seluruh kambingnya mengikutinya. Dan itu tidak repot. Tapi coba kalau kambing yang depan, antum di belakang. Itu repot. Jepret sana, jepret sini. Itu orang yang menggembala kambing seperti tadi. Barakallahu mas kalian. Kayaknya kalau antum punya harta untuk beli kambing. Mulailah coba sekarang antum memiliki kambing lah. Kalau bisa terutama yang tinggalnya agak di kampung gitu. Tapi saya kasih tahu. Antum harus sukses sampai menjadi penggembala kambing di depan. Jangan di belakang. Kalau masih di belakang berarti belum sukses. Itu yang pertama. Ya. Di depan. Antum menjadi penggembala kambing di depan. Kemudian yang keduanya, jemaah sekalian. Bahwa tadi dikatakan, kenapa demikian? Wal qudra ala jam'il ummati. Dia memiliki kemampuan untuk mengumpulkan umat. Ba'da tafarruqiha. Setelah bercerai-berai, wari'ayatiha. Dan kemudian, yakni dia ya mengurusinya, dia memperhatikannya, ya. Hak riayatiha, menjaganya, hak riayatiha dengan sebenar-benarnya penjagaan, dengan sebenar-benarnya pengurusan, dengan sebenar-benarnya memimpin. Saya kasih tahu, kalau jadi pemimpin di belakang, nggak enak ya, Mak. Jadilah pemimpin di depan. Kalau antum jadi pemimpin di belakang, antum akan mengalami, kita akan mengalami kejadian seperti kita memimpin kambing di belakang. Kambingnya selalu luas-luas kesana kemari susah ya. Makanya kita harus di depan. Apa itu? Memberikan teladan. Memberikan contoh. Seperti itu. Selanjutnya. Ikhbarun Nabi SAW an ra'ihi al-ghanam. Nabi SAW menghabarkan bahwa dia pun pernah menggembala al-ghanam. Yaitu pasukan kambing. Ya dulu ala tawadu'in Nabi SAW li rabbihi. Itu menunjukkan bahwa Nabi SAW memiliki kerendahan kepada Rabbnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tadi sudah saya terangkan, kalau jamaah memiliki peluang untuk menggembala kambing, gembalakanlah kambing. Mohon maaf ya, terutama para pensiunan. Mohon maaf ini para pensiunan.
Dari mana saya katakan demikian? Di dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan bahwa di zaman fitnah, maka tidak ada harta yang paling bermanfaat bagi seorang muslim kecuali apa? Kecuali yakni dia bersama dengan kambingnya. Itu ada dalam kitab Sahih Bukhari. Saya mau tanya, sekarang ini zaman fitnah bukan sih? Iyalah fitnah HP, fitnah apa? Tinggalkan HP-nya, ambil kambingnya, naik ke gunung, naik ke puncak. Maksudnya yakni konsentrasi dengan itu. Dan banyak cerita, bahkan banyak kisah dari para senior kami yang ternyata luar biasa. Banyak di antara mereka yang di akhirnya ternyata menjadi para penghafal Quran. Yang di akhirnya ternyata mereka menjadi orang-orang yang kutu buku. Di akhirnya mereka menjadi orang yang betul-betul apa? Beribadah kepada Allah. Itu di antara asbabnya dengan sebab apa? Menggembala kambing. Jadi di zaman fitnah itu tidak ada harta yang paling bermanfaat kecuali seseorang beserta dengan kambing. Ambil tas, ambil kitab, ambil buku, gembalakan kambing. Jangan lupa kitanya di depan, kambingnya di belakang. Jika susah, induk kambingnya antum tarik, nanti juga akan ikut semua. Insyaallah ta'ala. Seperti itu. Dan itu merupakan pola kehidupan seseorang di zaman fitnah. Dan sekarang zaman fitnah. Para pensiunan ya. Atau orang-orang yang tinggalnya di daerah-daerah. Mungkin kalau di kota, antum dimarahin sama teman-teman tetangga. Karena bau kotoran kambing kali ya. Tapi kalau di kampung-kampung kan Masya Allah. Itu insya Allah manfaat sekali. Manfaat sekali. Dan orang yang punya kambing tidak akan merugi. Dia memelihara kambing, mungkin asalnya cuma 2. Akhirnya dia pun terus beranak banyak. Dan memelihara kambing, menggembala kambing bagian dari ikhtiar hidup. Kambing kita pelihara, nggak usah banyak-banyak lah. Minimal kita mengeluarkan zakat berapa kambing? 40 sampai 120. Dah kisaran itu aja lah. Di angka 40 sampai 120. Itu kan cuma 1 ekor kambing nanti. Zakatnya ya. Antum segitu aja udah, nggak usah banyak-banyak. Insya Allah antum hidupnya berkah insya Allah. Kenapa? Ya kalau antum kurang duit tinggal jual kambingnya 1. Atau nanti juga datang lagi. 1 ekor kambing kalau harganya 3 juta kira-kira cukup sebulan. Itu kan gajinya lumayan itu. Saingan dengan PNS. Apalagi kalau antum bisa menjual 2 ekor kambing. Masya Allah itu. 2 ekor kambing dijual, 2 ekor kambing dijual. Kemudian dia beranak pinak. Masya Allah. Insya Allah bisa jemaah sekalian. Kita bisa hidup dengan cara seperti itu. Berikutnya. Kemudian. Di antara faedah yang diterangkan di dalam hadis ini adalah. Yakni. Bayanu fadl ghanam alal ibil. Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Said Ruslan hafizahullah beliau mengatakan bayanu fadlil ghanam alal ibil, menerangkan keutamaan kambing daripada onta. Orang yang punya onta itu akan lebih cenderung menjadi izun li ahlihi. Apa itu? Kebanggaan tetapi melupakan. Kebanggaan tetapi melupakan. Itu gara-gara apa? Ya gara-gara li'anal anbiya war rusul. Karena para nabi, para rasul, mereka pun seperti itu. Ya. Para nabi, para rasul, mereka juga sama seperti itu. Mereka menggembala kambing. Mereka menggembala onta. Dan seterusnya. Mereka menggembala kambing. Dan seterusnya. Itu yang dilakukan oleh mereka. Kemudian diteruskan lagi. Bal ulul azmi minar rusul. Bahkan ulul azmi minar rusul. Siapa itu? Ya, Nabi Muhammad, Nabi Isa,
Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh alaihissalam. Bu'isu ila umamihim. Mereka diutus kepada umat-umat mereka. Wahum ru'atu ghanam. Mereka adalah para penggembala kambing. La ru'atu ibil. Dan mereka bukan penggembala unta. Mereka penggembala kambing, bukan penggembala unta. Artinya ketika dikatakan demikian ya sesuatu hal yang tidak heran bagi kita. Bahwa itulah keadaan mereka. Selanjutnya ikhwatal Islam rahimakumullah. Setelah kita mengetahui tentang ya orang-orang tersebut, tentang para nabi tersebut, maka kita pun dapat mengambil pelajaran yang berharga. Bahwa ternyata menggembala kambing itu adalah sesuatu yang lebih mulia dibandingkan dengan menggembala unta. Mungkin jamaah pernah membaca sebuah hadis ya. Saya perlu bacakan hanya sekedar ingatan saja. Bahwa bukankah di zaman dahulu kala pernah ada 3 orang dari kalangan Bani Israel. Yang pertama abroso. Ada orang yang abroso, kulitnya warna-warni. Ada orang yang akro. Orang yang akro itu orang yang kepalanya botak. Ada lagi orang yang a'ma, yaitu orang yang buta. Ini ada dalam hadis Sahih Muslim. Saya bacakan hadisnya. Kemudian maka Allah hendak menguji mereka. Maka faba'asa ilaihi malakan. Allah utus malaikat fa'atal abroso. Datang kepada orang yang abroso. Itu orang yang kulit badannya warna-warni. Ditanya ayu sayin ahabu ilaik. Apa yang paling kamu sukai? Qala launul hasan. Saya pengen punya kulit tubuh yang bagus. Wajildun hasan. Ya. Warna yang bagus. Kulit yang bagus. Wa yadhabu anni. Alladhi qad qadiranin nas. Dan kemudian kira-kira hilang apa yang orang-orang yakni tidak suka dengan aku. Maka ketika itu malaikat pun mengusapnya, maka hilanglah warna-warni kulitnya dan dia diberikan warna yang baik, kulit yang baik. Maka ditanya lagi, ayul mali ahabu ilaika. Apa harta yang paling kamu sukai? Si Abros ini qala al-ibil, dia suka dengan onta. Ya, au qala al-baqar, atau dia suka dengan al-baqar, yaitu sapi pada sebagian riwayat. Ya. Terus kemudian berikutnya ya, diterangkan lagi bahwa dari keterangan ini ya, yang kedua ditanya. Kalau tadi al-abros, yang kedua al-aqra. Maka al-aqra yaitu orang yang botak, dia lebih cenderung memilih yaitu al-baqar. Yakni memilih apa? Memilih sapi. Orang yang kulitnya warna-warni, dia memilih sapi. Kemudian malaikat memberikannya. Ya. Kemudian dia datang kepada orang yang botak. Orang yang botak ditanya, apa sesuatu yang paling engkau sukai? Ya, dia ingin bahwa supaya rambutnya ya tidak botak seperti ini. Ya. Dia pengen rambut yang bagus. Maka akhirnya diusaplah kepalanya dan tumbuhlah rambut yang bagus. Ketika itu ditanya, apa harta yang kamu kehendaki? Maka dia jawab, saya menginginkan sapi. Maka diberikanlah sapi. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang buta. Maka orang yang buta ini, ya kemudian apa? Dia ditanya, apa yang kamu inginkan? Ya tentu saja dia mengatakan, aku bisa melihat. Maka akhirnya diusap matanya dan dia pun menjadi bisa melihat. Lalu ditanya oleh malaikat tersebut yang wujudnya dalam wujud manusia, ayul mali ahabu ilaik, apa harta yang kamu sukai? Dia mengatakan al-gunam, saya suka kambing. Al-abros, si warna kulitnya warna-warni,
sukanya onta. Si Aqra yaitu si botak tadi senangnya sapi. Dan si A'ma orang yang buta tadi senangnya apa tadi? Iya, kambing. Setelah mereka kaya raya dan seterusnya, maka datanglah malaikat tersebut. Allah utus dia untuk menguji mereka bertiga. Maka datang dalam wujud yang bernostalgia. Datang kepada Al-Abros, dia pun kemudian yakni datang kepada Al-Abros dalam wujud seperti dia. Dia mengatakan, ya, saya adalah orang yang miskin. Sesungguhnya yakni aku dalam safar ini terputus, ya, sehingga aku tidak punya harta. Dia minta ya kepada orang tersebut supaya apa? Yaitu supaya bisa memberikan hartanya. Ternyata dia tidak mau. Dia tidak mau memberikan. Karena dia tidak mau memberikan, akhirnya apa? Akhirnya ya ketika itu diingatkan. Bukankah bahwasanya Anda juga dulu seperti aku. Tapi dia nggak ngaku, enggak, saya dari dulu seperti ini kok. Akhirnya apa? Kalau benar perkataanmu, maka niscaya suatu saat akan terjadi sesuatu dengan dia. Yaitu hartanya, oh tidak, saya harta banyak ini adalah dari peninggalan orang tua saya. Jadi dia berbohong. Padahal sesungguhnya kehadiran malaikat itu untuk bernostalgia dengan dia. Tapi dia ternyata berbohong. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya, maka dia pun kembali kepada wujud semula, yakni tangannya menjadi apa? Iya, menjadi apa? Tubuhnya menjadi warna-warni lagi. Kemudian yang keduanya bukan hanya itu, bahkan juga kekayaannya pun jadi hancur. Begitu pula datang kepada yang kedua Al-Aqras si botak. Dia pun malaikat datang seperti orang ini di zaman dahulunya. Dia botak, minta-minta dan seterusnya. Kemudian dia pun tidak mau memberikannya. Bahkan dia pun tidak ngaku kalau dulunya botak dan seterusnya. Kemudian dia minta hartanya juga tidak boleh. Maka sama seperti tadi. Akhirnya dia pun dikembalikan menjadi botak. Dan hartanya pun hilang. Dan ketika dia datang kepada orang yang buta. Maka orang buta tersebut mengatakan, berapa yang engkau inginkan silahkan. Karena sesungguhnya aku pun dulu sama seperti kamu. Aku pun dulunya buta. Kemudian aku diberikan karunia oleh Allah dengan kambing ini. Maka kata malaikat yang menguji, sesungguhnya engkau tetaplah. Dan engkau tetap dalam keadaan seperti tadi. Bahwa engkau telah lulus dalam ujian. Sedangkan dua sahabatmu tidak lulus dalam ujian. Masya Allah. Ternyata yang sukses siapa? Ahlul ibil, ahlul bakar, atau ashabul ghanam. Sahibul ghanam. Sahibul ghanam jamaah sekali. Itu menunjukkan bahwa inilah bukti keutamaan apa? Sang pengembala kambing. Ini buktinya. Ya. Oleh karena itulah, maka betapa berbahagianya hamba Allah tabarak wa ta'ala yang mereka dalam keadaan seperti ini. Seperti yang ada di dalam hadis ini, kita melihat bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa dirinya pun juga sama. Rasulullah SAW juga dulunya seperti itu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang tadi saya terangkan secara singkat, dan insya Allah ta'ala nanti kita akan masuk ke pembahasan di bab 262 insya Allah ta'ala di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh.